Pertumbuhan rohani murid Kristus menjadi serupa Kristus. Ini adalah modul keempat atau modul terakhir dari SPK. Berakar dalam, bertumbuh kuat, dan berbuah lebat. Tujuan training for trainer dari K4 ini adalah pertama, pemahaman terhadap konsep identifikasi konfirmasi aksi sebagai prinsip dasar pemuridan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyaksikan 3 buah klip dari Bapak Elcid Basri tentang identifikasi, konfirmasi, dan aksi. Yang kedua, tujuan training for trainer ini adalah pemahaman esensi materi keempat dengan cara penyampaian dengan konsep IKA. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan sebelum kita mulai masuk dalam materi keempat ini. Yang pertama itu tentang soal identifikasi, kedua yaitu dari soal konfirmasi, dan yang ketiga aksi. Yang pertama, mengapa harus diidentifikasi terlebih dahulu orang yang kita muridkan sebelum kita berikan solusi dari materi modul keempat ini? Coba bayangkan seandainya orang yang kita muridkan adalah orang Kristen lama, bukan orang Kristen baru, yang artinya mungkin dia sudah memahami isi dan konten dari materi modul keempat ini, tapi kita menyangka dia belum mengerti sama sekali. Jadi kita akan sangat jelaskan dengan begitu detail dan bisa dibayangkan orang yang kita muridkan akan butuh kasih karunia untuk bisa mendengarkan dengan penuh perhatian seluruh penjelasan kita yang sebenarnya sudah tahu. Atau sebaliknya, orang yang kita muridkan sebenarnya adalah jiwa baru, orang yang belum pernah mendengar materi modul keempat ini. Tapi kita menyangka dia sudah pernah mendengarnya, sehingga kita menjelaskannya hanya secara garis besar saja. Tentu murid kita akan mengalami banyak kerugian karena banyak hal penting yang dia tidak bisa peroleh dari kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu mengidentifikasi orang yang kita muridkan terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan materi dari modul keempat ini. Yang kedua, tentang soal konfirmasi. Perenungannya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pernyataan yang diungkapkan oleh orang yang kita muridkan itu adalah sebenarnya ungkapan hatinya, bukan sekedar asal bicara saja. Dan yang ketiga juga, apa tandanya? Kita bisa tahu kapan kita bisa berikan aksi kepada orang kita muridkan. Kita bisa simpulkan atau kita bisa doakan. Nah, untuk kedua hal ini, seperti yang dikatakan dalam klip Ika dari Bapak Elcid Basri, kita sangat membutuhkan pimpinan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa mengetahui isi hati dari orang yang kita muridkan, dan Roh Kudus sendirilah yang dapat bisa memberi petunjuk yang paling tepat bagi kita supaya kita bisa tahu apa dan kapan kita harus memberikan aksi kepada orang yang kita muridkan. Jadi, kita harus bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita melakukannya pada saat kita sedang melakukan pemuridan? Ada sebuah ayat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 5-8 yang sangat baik bagi kita sebagai pemurid. Dikatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal terpenting bagi kita saat kita sedang memuridkan, kita perlu sadar bahwa kita tidak memiliki hikmat yang cukup untuk kita bisa memuridkan dengan modul keempat ini. Jadi kita perlu berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan. Apakah mungkin kalau kita minta hikmat Tuhan akan beri? Ya, selain ayat ini ada pula ayat yang menyatakan bahwa kalau kita minta roti kepada Bapa, masakan dia akan berikan batu. Kalau kita minta ikan, masakan dia akan berikan kita ular. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dari hati kita yang tulus, kita minta hikmat, maka dia pasti akan berikan. Masalahnya ada satu, apakah kita cukup percaya?
Marilah kita percaya, minta hikmat daripada Tuhan untuk kita mulai memuridkan dengan modul keempat ini. Mari kita mau melihat sekarang keempat, pertumbuhan rohani murid Kristus menjadi serupa Kristus. Kita akan lihat ada 3 hal dari isi keempat. Yang pertama adalah sasaran dari materi keempat, kedua adalah pendahuluan, ketiga adalah isi materi keempat. Apa yang menjadi sasaran materi keempat ini? Ada 2 sasarannya, yaitu orang kita muridkan itu bisa menerima visi Tuhan secara pribadi dan korporat. Dan yang kedua, orang yang kita muridkan dapat memahami dan sepakat untuk bertumbuh rohani sesuai prinsip firman Tuhan. Mari kita sekarang mau melihat pendahuluan. Nah, kita akan ajak orang yang kita muridkan untuk membaca handout yang sudah kita berikan dalam bentuk PDF, dan kita mulai dari statement pendahuluan. Maka kita bisa minta orang yang kita muridkan coba untuk dia uh, jelaskan apakah moto SPK, ya, yaitu perjalanan rohani murid Kristus mengalami hidup kemenangan, itu sesuai dengan materi-materi yang dia sudah dapatkan. Kemudian kita minta, coba kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah mengalami hidup berkemenangan? Sampai modul terakhir ini, biarkan orang yang kita muridkan bercerita apa yang dia rasakan selama mengikuti SPK ini. Nah, di bagian aksinya, kita akan bercerita secara pribadi bagaimana kita perlu untuk memahami visi korporat jemaat dan menggenapi visi pribadi di dalamnya. Jadi di sini kita akan cerita bahwa perjalanan kita sebagai murid Kristus itu baru benar-benar bisa mengalami hidup berkemenangan kalau kita punya visi, itu pribadi dan korporat. Nah, dari sini kita akan masuk kepada materinya. Ada 2 prinsip yang mau kita bagikan dalam prinsip materi modul keempat ini, yaitu prinsip pertama, murid Kristus harus menerima visi Tuhan secara pribadi dan korporat. Prinsip yang kedua, proses pertumbuhan rohani murid Kristus harus dipahami oleh orang yang kita muridkan. Kita mau lihat yang pertama, bagaimana murid Kristus menerima visi Tuhan secara pribadi dan korporat. Kita ajak dahulu orang yang kita muridkan membaca 2 ayat yang ada dalam handout, yaitu Roma 8 ayat 29 dan Matius 4 ayat 19. Kemudian kita minta, coba kamu jelaskan apa kata kedua ayat ini tentang visi pribadi sebagai murid Kristus. Biarkan orang yang kita muridkan itu bercerita. Dan kemudian kita bisa tanyakan, apakah Anda sudah menemukan visi pribadi Anda sebagai murid Kristus dari kedua ayat ini? Ceritakanlah. Jadi biarkan orang yang kita muridkan itu bercerita tentang visi pribadinya sebagai murid Kristus berdasarkan kedua ayat ini. Dan di bagian aksi kita harus menceritakan pengalaman bagaimana saat sejak lahir baru Tuhan sudah berikan visi dan fokus, yaitu untuk membawa saudara atau teman untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan seperti pengalaman diri sendiri. Jadi ini bagian yang kita perlu bersaksi, ya, untuk kita bisa ceritakan bagaimana ternyata Allah sudah berikan visi pribadi itu untuk menjadi nelayan penjala manusia. Oke, kita akan masuk kemudian kepada visi gereja Tuhan secara korporat menjadi rumah solusi bagi penuaian dunia. Kita ajak orang kita bina untuk membaca sama-sama Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Setelah itu kita bisa coba tanya kepada orang kita muridkan, apa kata ayat ini tentang tujuan atau visi Allah bagi gereja. Biarkan dia coba jelaskan. Dan kemudian kita ajak lihat di dalam handout itu ada 2 hal yang perlu dia jawab. Yang pertama itu dia harus mengimajinasikan dan ceritakan bagaimana kehidupan dia, orang yang kita muridkan itu bisa maksimal yang ingin dicapai selama diizinkan Tuhan hidup di dunia. Jadi biar dia bercerita, menurut dia akan maksimal seperti apa. Dan kemudian diskusikan hal tersebut, ya, diskusikan hal tersebut bila dibandingkan dengan visi yang Tuhan berikan bagi setiap murid Kristus sesuai ayat firman Tuhan di atas, ya. Jadi selain imajinasikan dan ceritakan, diskusikannya supaya bisa benar-benar menemukan, ya. Jadi sebenarnya apa visi yang Tuhan berikan itu.
Kemudian di dalam aksinya kita secara pribadi kita cerita pemahaman kita sendiri tentang visi pribadi dan juga visi korporat ini. Ceritakanlah apa yang kita pahami lewat visi gereja Tuhan ini. Kemudian kita akan lihat ke proses pertumbuhan rohani murid Kristus. Ini prinsip kedua yang murid kita perlu dapatkan dari modul keempat ini. Ada 3 ilustrasi yang orang kita muridkan perlu pahami. Yaitu pertama ada ilustrasi manusia, kedua itu ilustrasi pohon, dan ketiga ada ilustrasi rumah. Yang pertama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Mari kita ajak orang kita muridkan untuk membaca bersama-sama ayat ini. Kemudian kita bisa minta dia bercerita. Menurut kamu ilustrasi pertemuan rohani seperti ini seperti apa sih sebenarnya yang mau diceritakan dari ayat ini? Jadi biar orang kita muridkan cerita apa ini maksud dari ayat ini. Kemudian kita minta dia pendapatnya. Menurut kamu gimana tentang ilustrasi ini? Apakah memang cocok? Apakah memang dia sudah mengalaminya? Biar dia bercerita. Bagian kita adalah menceritakan perenungan kita sendiri, ya. Apa yang kita renungkan, yang kita dapatkan dari ilustrasi pertemuan rohani ini. Kemudian kita ajak baca ilustrasi yang kedua, yaitu ilustrasi pohon tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ada ayatnya di Kolose 2 ayat 7. Ya, jadi setelah kita ajak baca, kita juga minta orang yang kita muridkan untuk dia jelaskan. Menurut dia, ilustrasi pertemuan rohani seperti apa yang sedang diceritakan dalam Kolose 2 ayat 7 ini. Dan juga pendapat dia, dan kita berikan juga perenungan kita supaya bisa meneguhkan kebenaran ayat ini terhadap ilustrasi yang digunakan. Kita masuk kepada ilustrasi yang terakhir, yaitu ilustrasi ketiga, ilustrasi rumah. Jadi Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Sama juga, yang pertama adalah kita minta dia sebagai orang yang kita muridkan menceritakan, menjelaskan. Jadi ilustrasi pertumbuhan seperti apa sih kalau dari dalam ayat ini, dan juga pendapat dia apa. Jangan lupa bagian kita juga share perenungan kita sendiri. Nah, kemudian kita akan lihat tentang ilustrasi diagram tentang pertumbuhan rohani. Yaitu ada gambarnya dan ada penjelasannya up in out. Nah, kita coba tanya dulu kepada orang yang kita muridkan. Dia apa yang dia bisa tangkap pengertian dari gambar ini dan penjelasan ini. Kemudian juga pendapat dia apa ya tentang gambar ini. Nah, kita harus menjelaskan tentang pengertian sebenarnya dari gambar ini, termasuk juga penjelasan up in out. Dan juga ingatkan ya tentang peranan modul SPK terhadap pertumbuhan rohani sebagai murid Kristus. Ya, jadi modul SPK ini adalah modul yang menolong orang untuk bertumbuh seperti gambar diagram yang perjalanan mendaki. Oke, sekarang kita akan ajak orang kita muridkan melihat tabel. Tabel yang ada di handout, yaitu perjalanan rohani murid Kristus menjadi serupa Kristus. Yang pertama kita coba tanya kepada orang yang kita muridkan, apa yang dia bisa pahami dari tabel ini. Ya. Kemudian kita ajak dia untuk diskusi, untuk memperhatikan tiga parameter yang ada dalam tabel ini. Itu up, in, out, spiritual, karakter, dan fungsi. Nah, coba kita minta orang yang kita muridkan untuk bercerita ya. Apakah yang terjadi dalam tiga hal ini dalam kehidupannya? Apa yang mengalami berubah tentang hubungan dia sama Tuhan selama dia ikut SPK? Untuk ini, bagaimana dia pertumbuhan kasihnya, karakternya setelah dia mengikuti SPK? Dan out, bagaimana kesaksian dia? Bagaimana dia bisa menjadi berkat selama dia mengikuti SPK ini? Nah, kemudian yang terakhir kita tanyakan komitmennya, ya. Apa komitmen dia orang kita muridkan setelah selesai modul SPK ini? Bagian kita doakan komitmennya. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, modul SPK memang sudah berakhir di modul keempat. Tapi nanti kita akan berlanjut lagi pada modul yang berikutnya, yaitu modul sebagai orang muda rohani. Modul SPK adalah modul untuk anak rohani. Modul berikutnya adalah modul untuk orang muda. Setelah itu nanti ada modul untuk Bapak rohani. Jadi, selamat melayani dan jangan lupa kita juga ajak orang yang kita muridkan untuk menghafalkan Kolose 2 ayat 7. Ingat hafalannya dan kirimkanlah renungan harian materi ke-47 hari. Jika masih ada pertanyaan, bisa mengikuti klinik SPK secara Zoom Live bersama tim pengajaran Abalov KTC JGC untuk modul keempat ini. Caranya bagaimana? Daftarkan saja dengan mengklik bit.ly klinik SPK. Ini gratis. Jadi silakan bisa daftarkan diri, akan ada jadwal untuk klinik SPK modul keempat yang bisa diikuti. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati.